warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para pembimbing ibadah, pembimbing kita, guru kita Ustaz Joko, Ustaz Ahyadi, kemudian Ustaz Abdul Khalik, segenap manajemen PT Era Tour and Travel, Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Ini kok doanya pada doain kepada amin ya. Pada lepas puasa ya. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada lemes berarti manasiknya 10 menit selesai ya. Setuju? Baik, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melaksanakan ibadah umroh. Apa itu umroh? Langsung Ustaz ya. Umroh itu secara harfiah asal kata dari amara yu'amiru, yang artinya adalah meramaikan. Maka orang yang berumroh itu adalah orang yang meramaikan. Dalam hal ini adalah meramaikan tanah haram, meramaikan Masjidil Haram, yang di dalamnya terdapat Ka'bah Musyarrafah, terdapat Maqam Ibrahim, Safa, Marwah, Multazam, kemudian Hajar Aswad. Ya, semua itu adalah merupakan tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Nah, kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu kalau misalnya salah satu kita tidak laksanakan, maka umrah kita tidak sah. Maka wajib kita laksanakan. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah tahallul. Ada berapa rukun umrah Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tertib. Ada 5. Nah, kemudian ihram. Apa itu ihram? Ihram itu besar kaitannya dengan niat. Niat itu adalah merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkahkan kaki ini menuju tanah suci, satu hal yang mesti kita tanamkan pada hati kita adalah luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Jadi umroh kita itu karena Allah, bukan karena apa dan siapa. Sesuai dengan ikrar kita ketika kita melaksanakan salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira nanti berangkat umrah itu Bapak Ibu ikhlas semangat? Jawab yang kompak, ikhlas semangat. Ikhlas semangat kan? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu gak bicara kalau dia ikhlas. Kalau ditanya, jawabannya insya. Nah, sudah kelihatan ini wajah-wajah orang ikhlas semua ya. Wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu yang soleh dan solehah semua. Insya Allah. Dan juga sudah kelihatan ini termasuk wajah-wajah orang-orang yang banyak masalah. Nah, selesaikan masalah tanpa masalah Bapak Ibu. Itulah penggadaian. Nah, kemudian ihram itu mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Kata Nabi, athhar wa atyab, lebih bersih, lebih suci. Maka sunnah pakaian ihram itu warnanya putih. Dan ketika kita menggunakan pakaian ihram warna putih,
itu seakan kita geladi bersih kematian. Karena ketika kita wafat, yang pertama kita akan dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, dibungkus dengan kain putih, percis kain ihram yang kita kenakan warnanya putih. Ini menunjukkan betapa hamba-hamba Allah yang berikhram itu siogianya harus senantiasa ingat dengan kematian. Dan ketika kita senantiasa ingat dengan kematian, ini adalah merupakan bukti tanda ciri hamba Allah umat Nabi Muhammad yang cerdas. Kata Nabi, aqyasu min ummati aktsaruhum dzikral maut wa asyadu istidadan lah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup itu bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian rukun umrah yang kedua itu adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah adalah simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Kira-kira Bapak Ibu sekali ini sadar nggak ditatap sama Allah? Sadar nggak diperhatikan sama Allah? Sadar nggak? Sadar. Ketika kita sadar ditatap oleh Allah dalam aktivitas amal soleh yang kita jalankan, maka akan timbul perasaan untuk menampilkan ibadah yang terbaik hanya untuk Allah. Puasa kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, infak sedekah kita yang terbaik, umrah kita yang terbaik, ihram kita yang terbaik, tawaf kita yang terbaik, sa'i kita yang terbaik, tahallul kita yang terbaik. Itulah mana sebuah doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah hafal semua doanya? Halo? Sudah hafal? Belum? Yang belum hafal tolong jangan dihafalkan ya. Biar ustaz aja yang hafal. Biar beda antara ustaz dengan jamaah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah hamba untuk mensyukuri akan nikmat-Mu. Kemudian berzikir, mengingat, menyebut asma-Mu. Berikan aku kekuatan untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk. Maka mudah-mudahan umrah kita nanti yang kita lakukan adalah merupakan amalan yang terbaik yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga umrah yang kita lakukan bisa menghantarkan kita semua mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah. Nah, kemudian ketika kita bertawaf, seakan kita mengikuti ritualnya para malaikat. Oleh karena malaikat bertawaf mengelilingi arusnya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat bertawaf mengelilingi arasnya Allah. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertakbir. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 4 kalimat yang dibaca oleh para dzuyukur Rahman. Ketika mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. 4 kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan, namun berat dalam timbangan kata Nabi. Jadi salah satu daripada bacaan yang disunnahkan dibaca ketika tawaf itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
Ingat siapa? Halo? Yang pada bengong ini ditanya dia matanya melotot. Percis ikan asin. Ditanya dia matanya melotot. Ingat siapa Bapak Ibu? Ingat siapa? Ingat Allah. Ya ingat juga dengan beliau. Ini kita sedang melaksanakan saum puasa. Kita doakan mudah-mudahan beliau ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian ketika kita bertawaf, seakan kita bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba-hamba Allah yang bertawaf, mohonlah kepada Allah agar Allah satukan jasad kita, ruh kita bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Ketika kita tawaf itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Halo? Bapak Ibu, arah putaran tawaf itu ke kiri atau ke kanan? Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Berlawanan dengan arah jarum, berarti ke kiri. Ketika kita melepaskan baut, itu ke kanan atau ke kiri? Muternya itu. Melepaskan baut itu muternya ke kiri atau ke kanan? Mengencangkannya ke kanan, melepasnya. Orang yang bertawaf itu seakan melepaskan ikatan dunia, pangkat, jabatan, status sosial, harta, kekayaan yang mereka miliki, mereka tidak bawa. Yang mereka bawa itu adalah bekal takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Silahkan kau bawa perbekalanmu, dan sebaik perbekalan itu adalah takwa kita kepada Allah. Kemudian rukun umrah yang selanjutnya itu adalah sa'i. Asal kata dari sa'a yas'a, yang artinya adalah usaha, ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Kenapa? Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai hamba Allah itu adalah berdoa maksimal, ikhtiar maksimal, usaha maksimal. Barulah masalah itu kita serahkan kepada Allah, kita wakilkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah teramat sangat cinta kepada hamba-hamba yang berserah diri kepada. Dan itu digambarkan ketika hamba Allah bersa'i antara Safa. Oh Allah ya. Nah ini ngantuk ini. Yang ngomongan ngantuk. Dan itu digambarkan ketika kita sebagai hamba Allah, ya, bersa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Jalla Jalaluhu Al-Qudus. Naik kita ke bukit Safa, kita turun menuju Marwah. Dari Marwah kita turun lagi menuju Safa. Naik turun antara Safa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Tidak selamanya kita di atas, pada suatu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita akan jadi pejabat, satu saat kita akan menjadi rakyat jelata. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita akan mati. Itulah roda kehidupan manusia, digulirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Rukun umrah yang keempat, apa itu? Halo? Halo? Tahallul. Tahallul itu menggunting rambut, minimalnya 3 helai rambut. Yang laki-laki sunnah untuk dicukur habis. Yang laki-laki sunnah untuk dibotak. Ya. Oleh karena pernah satu ketika Rasulullah itu berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya ketika tahallul. Sampai doa ini, permohonan ini, itu diulang oleh Rasul 3 kali. Sahabat bertanya, walil muqassirin, bagi orang-orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya.
Jadi kalau nanti bapak-bapak botak rambutnya, itu dapat 3 doa dari Rasulullah. Kalau cuma mencukur saja, kalau cuma menggunting saja, memendekkan saja, itu mendapatkan 1 doa dari Rasulullah. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira mau 3 atau mau 1? Jawab yang kompak bapak-bapak, mau 3 atau mau 1? Apanya? Istrinya. Insya Allah kita mendapatkan 3 doa dari Rasulullah. Cukur habis. Jadi umrah itu diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Jadi berumrah itu adalah ya berihram, bertawaf, bersa'i, bertahallul dan melaksanakan kegiatan amal soleh yang lainnya. Itulah umrah. Sudah paham Bapak Ibu? Jawab yang kompak, sudah paham Bapak Ibu? Kalau sudah paham berarti selesai manasiknya. Setuju? Nah, setuju? Ya, setuju Ustaz. Tutup aja dengan doa ya. Nah kemudian kita coba ya, ini saya runtut dari awal. Nanti untuk program perjalanan akan disampaikan oleh Ustaz Joko, dan hal-hal yang berkaitan tentang umroh akan disampaikan oleh guru kita ya, Ustaz Joko, Ustaz Ahyani. Saya sebentar saja ya. Karena saya akan ke Kelapa Gading, akan mengisi kultum. Tahu kultum Bapak Ibu? Kultum itu kuliah terserah antum. Akan mengisi di Masjid Al-Muhajirin Kelapa Gading. Baik ya. Nanti kita ini kan menuju Madinah dulu. Betul ya? Ada dari Jakarta langsung Madinah Ustaz ya. Ada yang Jakarta kemudian ke Dubai kemudian langsung ke Madinah. Oh ke Jeddah. Tapi ke Madinah dulu. Intinya nanti kita akan mikotnya sama-sama di Dzulhulaifah atau di Birman. Paham Bapak Ibu? Nanti sampai kita di Madinah itu, yang pertama hendaknya tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Karena di situ ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu adalah manusia biasa, manusia apa namanya itu? Basarun walaysa kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Kul innama ana basyarun mithlukum. Rasul itu memang manusia biasa. Akan tetapi setiap ucapan beliau, setiap perkataan beliau, setiap tingkah laku beliau, setiap perbuatan beliau itu berdasarkan wahyu dari Allah. Itulah baginda Nabi Muhammad. Maka nanti sampai kita di Madinah itu yang pertama tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian jangan lupa hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tanda cinta kita kepada beliau. Dan mudah-mudahan ketika kita berziarah ke Madinah Munawwarah, kita mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada sebuah doa supaya kita mendapatkan cintanya Allah dan cinta Rasulullah. Boleh kasih enggak doanya? Halo? Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Doa apa ini Ustaz? Terus pada ini pada sebenarnya ini puasanya beda dengan mana sih Ustaz? Biasanya ramai gitu. Wih, sekarang udah bener ini. Udah jelas ini puasanya puasa orang yang khuas. Ya, puasa khusus. Dia aja nih. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah di bulan puasa Rasulullah perang Badar itu kan terjadi pada bulan suci Ramadan, dan ketika itu umat Islam menang, ya kan? Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah itu perang salib itu kan terjadi pada bulan suci Ramadan dan umat Islam menang. Umat Islam bisa menguasai Tartar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Spanyol itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Fathu Mekah itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Sampai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka mestinya kita jihad sekarang. Jangan pada lemes, oke? Nah itu kejawabannya. Memang perut lapar, masuk ke ruang AC, duduk di kursi yang empuk, bawaannya pengen manasik, pengen tidur.
Ayo kita biar semangat. Ayo kita bertalbiyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita akan ziarah kota Madinah. Yang pertama kita akan ziarah dalam. Ziarah dalam itu pertama kita akan ziarah ke Raudhah. Dan untuk masuk Raudhah itu harus mempergunakan tasbih, surat izin untuk bisa masuk. Dan itu nanti akan diurus dengan petugas kita yang ada di kota Madinah Munawwarah. Kapan waktunya? Nanti akan diinformasikan di sana atau di WA grup. Jam berapa kita melaksanakan ziarah ke Raudhah itu. Bisa pagi hari atau sore hari atau malam hari. Kita akan menunggu pihak kedutaan Arab Saudi kapan kita bisa melaksanakan ziarah ke Raudhah. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita berada di Raudhah, Raudhah itu adalah ma baina baiti wa minbari, Raudhah min riyadil jannah. Raudhah itu adalah taman dari taman surganya Allah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah merupakan taman dari taman surganya Allah. Maka nanti ketika kita masuk ke Raudhah, jangan lupa doa sungguh-sungguh sama Allah. Sampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Oleh karena Allah malu untuk tidak mengijabah doa seorang hamba ketika mereka sungguh-sungguh mengangkat tangannya berdoa di Raudhah. Itu tempat yang sangat mustajab. Sampaikan isi hati kita kepada Allah, curhatlah kepada Allah. Jangan curhat di status. Dikira curhat di status, ya kan? Puasa hari kedua lemes deh. Curhat sama Allah. Allah yang memberikan masalah dan Allah yang akan berikan solusi. Nah, kemudian nanti kita akan ziarah ke makam Rasulullah. Sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safatallah. Sampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Nanti kita keluar dari Masjid Nabawi, insya Allah kita akan bisa ziarah ke pemakaman Baqi Al-Gharqad. Itu adalah pemakaman yang nanti pertama, ya, tanah itu dibangkitkan pertama pada hari kiamat. Di situ ada makam Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian istri-istri Rasulullah banyak dimakamkan di pemakaman Baqi. Nah, kemudian nanti kita akan ziarah luar. Kita akan city tour kota Madinah. Yang pertama kita akan kemana? Ke Masjid Quba. Apa itu Masjid Quba? Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ingat, ketika kita city tour kota Madinah, itu dari hotel sudah pakai pakaian yang rapi, pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian. Kemudian jangan lupa sudah dalam keadaan berwudu. Kenapa? Kata Nabi, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci, berwudu dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Quba, fasolat fihi salatan, dia salat 2 rakaat di dalamnya, kana lahu ka ajri umratin, maka orang itu mendapatkan pahala umrah. Subhan, itu sebelum kita umrah sudah mendapatkan pahala umrah. Kapan? Ketika kita melaksanakan salat di dalam Masjid Quba. Jangan lupa etika masuk ke dalam masjid, dahulukan kaki kanan. Salat tahiyatul masjid. Kalau pagi-pagi kita bisa melaksanakan salat duha.
Kemudian nanti insya Allah kita akan ke kebun kurma, ke Jabal Uhud, ke Khandaq, Masjid Sab'ah itu, ke Masjid Qiblatain, ya. Dan insya Allah kita nanti sudah melaksanakan salat zuhur di Masjid Nabawi insya Allah. Nah kemudian coba lihat kartu kontrolnya Bapak Ibu. Kapan kita akan meninggalkan kota Madinah menuju Mekah? Nah, lihat di situ ada jadwalnya. Hari apa Bapak Ibu? Yang keberangkatan pakai Garuda hari apa itu sama ya? Betul ya? Sama ya berangkatnya ke Mekah ya? Hari ini ya? Hari apa Bapak Ibu? Hari ada yang hari Ahad, ada yang hari Senin. Ya, yang pakai Emirates, mohon maaf, yang pakai Emirates yang transit Dubai dulu siapa? Oh berarti hari Senin ya. Kalau yang langsung Madinah berarti hari Ahad. Benar itu hari Ahad, bukan hari Minggu. Kalau hari Minggu biasanya ke gereja. Kalau hari Ahad dia ke masjid. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti hari Ahad atau hari Senin, ketika kita meninggalkan kota Madinah, ya kan? Kira-kira, oh ini jamnya berapa kita sih? Berangkat dari Madinah menuju Mekah. Nah enggak, ini kan biasanya kalau Ramadan itu beda. Ada jamnya nggak itu berangkat situ, Bapak Ibu? Kalau itu Emirates itu kan itu jam 2 sudah kereta jam 13.30 ya, ya kan? Kalau nggak salah pagi ya kalau Ramadan itu. Iya. Bukan bersyukur. Enggak, nanti berubah. Coba dari informasi saja. Jadi begini ya. Nanti kapan kita berangkat dari Madinah akan diinformasikan. Biasanya memang di luar bulan suci Ramadan keberangkatan itu jam 14 jam 2 siang. Nah, karena ini Ramadan biasanya berubah jadwalnya. Ya, menghindari nanti kita supaya kalau bisa itu bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah gitu. Ya kan? Karena kita akan melaksanakan salat tarawih. Atau nanti kalau bisa itu kalau kasar informasi dari Arab Saudi, nanti pelaksanaan tawaf dan sa'i itu ketika orang tarawih. Kenapa? Ya kan? Menghindari supaya agak lebih lengkap. Coba ini kan umrah Ramadan itu lebih daripada haji Bapak Ibu. Ramai sekali, padat sekali. Kalau seandainya kita ya itu bukan pada waktu sholat itu, Masya Allah, ramainya luar biasa. Ya bisa kita melaksanakan sholat isya, kemudian nanti kita akan terus melaksanakan tawafnya atau sa'inya, gitu ya. Ini menghindari nanti pas pulang itu, ya kan? Kalau saja kita bubar itu selesai melaksanakan tarawih, kemudian langsung kita ke hotel, itu berjubel manusia. Ya, maka dari sekarang kita doa mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemantapan dan khusyukan dalam menjalankan ibadah. Jadi nanti begini, intinya nanti kita akan mengetahui kapan kita akan berangkat dari Madinah itu, ya menuju Mekah. Itu jamnya jam berapa? Gitu ya. Yang jelas, nanti sebelum kita berangkat ke kota Mekah, dari hotel itu sudah mandi sunnah ihram. Sudah mandi sunnah ihram. Biasanya kalau ba'da zuhur itu, ya kita itu kira-kira jam 10:30 kita sudah mandi sunnah ihram, ya kan? Nah kemudian nanti kira-kira jam 11 kita sudah pakai mandi sunnah ihram, kemudian pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian itu ya jangan dipakai ihramnya, tapi di anggota tubuh. Ya bisa di leher, bisa di tangan, kemudian gunting kuku, kemudian bersihkan bulu-buluan. Ya pakai pakaian ihramnya, kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, laksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah ihram itu di dalam Masjid Nabawi. Biasanya begitu. Nah, ini saya pengen tahu Ustaz, ini waktunya nih Ustaz. Waktu berangkatnya dari Madinah menuju Mekah. Nah, kalau memang kita enggak itu, berarti kita melaksanakan sholat sunnah ihramnya itu bisa kita laksanakan di kamar masing-masing ya. Coba nanti akan diperjelas ya. Kapan kita akan berangkat itu. Kalau bukan di luar bulan suci Ramadan, kita itu biasanya ya itu jam 11 kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, sudah pakai pakaian ihram, kemudian laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, laksanakan sholat sunnah ihram, melaksanakan sholat zuhur bersama Imam Masjid Nabawi,
kemudian laksanakan sholat asar langsung. Nah, biasanya begitu. Nah, cuma nanti kita lihat bagaimana waktunya di sana, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang jelas dari Madinah itu kita sudah mandi sunnah ihram. Kemudian, ya, sunnah untuk berwangi-wangian, gunting kuku, kemudian bersihkan bulu-buluan, itu sunnah. Sebelum kita niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah ihram terlebih dahulu. Ya kan? Kalau pagi bisa kita laksanakan sholat sunnah ihram itu di hotel atau di kamar bisa. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian setelah itu kita sudah pakai pakaian ihram, ya kan? Sudah melaksanakan sholat sunnah ihram, kita akan menuju Mekah Al-Mukarramah. Ini saya dengar itu ada yang pakai kereta ya, kereta Romain itu ya, ya, yang landing yang Dubai pakai. Nah, itu sudah dapat informasinya. Nanti diperjelas sama Ustadz Joko ya, dia sudah dapat WA-nya juga kemudian. Baik ya. Nah, kemudian Bapak dirahmati oleh Allah, nanti kita akan dari Madinah menuju Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya. Turun dari bis, masuk ke masjid, kemudian laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, langsung menuju bis. Nanti di atas bis kita akan bersama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana lafadznya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berarti kita sudah niat untuk umrah. Di mana itu? Di Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kalau yang pakai kereta, itu stasiun kereta itu sudah sejajar dengan Bir Ali. Nah, maka nanti kita bisa menjatuhkan niatnya di sini. Nah, kemudian setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, itu larangan ihram itu berlaku. Kapan larangan ihram itu berlaku? Seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Apa itu larangan ihram? Yang laki-laki, bapak-bapak, halo? Nah, yang pertama tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit. Yang kedua tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Yang ketiga tidak boleh menutup kepala. Maka nanti jangan pakai sepatu Bapak Ibu ya. Ya. Maksud Bapak-bapak jangan pakai sepatu. Ya, pakai sendal biasa saja. Ya, sendal yang tidak menutup tumit. Nah, kemudian ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan bagi Bapak Ibu. Yang pertama, tidak boleh berkata-kata kotor. La rafatha wa la jidala fil hajj. Tidak boleh berantem, enggak boleh bertengkar. Enggak boleh saling ejek. Ya? Enggak boleh menjelek-jelekin orang, enggak boleh ngegosip. Bapak Ibu tahu gosip? Halo? Tahu gosip? Gosip itu biasanya kerjaan laki-laki, terutama ketika laki-laki kumpul di arisan. Itu laki-laki pada ngegosip aja. Dasar laki-laki. Kalau ibu-ibu biasanya hobinya nonton sepak bola di tengah-tengah. Kemudian tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut, tidak boleh bercembu bagi suami istri, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Dan larangan ihram itu saya katakan sekali lagi, itu berlaku seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Nah, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah, mengetahui larangan ihram, perjalanan dari Bir Ali menuju Mekah, kita disunahkan untuk senantiasa membaca doa, untuk membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berarti sunnah talbiyah itu ya mulai seusai kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah, dari Bin Ali menuju Mekah itu sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Nanti kita sampai di Mekah akan mendapatkan kunci kamar masing-masing. Kemudian taruh barang-barang ya di kamar masing-masing. Ingat kita sedang berihram. Ada sesuatu yang berunsur wangi jangan dipakai. Ya, sabun, kemudian sampo, tisu basah. Itu wangi-wangian. Jangan disentuh, jangan dipakai. Ya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan informasi kapan kita akan berkumpul di lobi untuk berangkat bersama-sama menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua yaitu tawaf. Nah, nanti kita akan tahu kapan waktunya, ya. Nanti kita mendapat informasi di sana. Yang jelas nanti seluruh jamaah harus kumpul di lobi hotel. Kemudian jamaah mendapatkan headset, ya. Headset itu buat tawaf. Ya, ingat headset yang diberikan oleh daerah itu statusnya adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Maka nanti seusai tahallul wajib untuk dikumpulkan, jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang, kesian ustadznya, ya, karena gajinya dipotong itu 1 juta. Karena sudah menghilangkan headset, padahal yang menghilangkan adalah jamaah bukan ustadz. Ya, maka nanti setelah ta'alul kita kumpulkan lagi untuk pelaksanaan kegiatan umroh yang kedua atau untuk grup yang lain. Nah, kemudian nanti kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Bapak Ibu, kita lihat ini adalah Ka'bah. Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus memiliki 4 sudut. Ini adalah sudut atau rukun Hajar Aswad. Kemudian ini adalah rukun Iraqi, rukun Sami, dan rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu bangunan berbentuk kubus memiliki 4 rukun. Rukun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu disebut adalah ya sudut. Jadi rukun itu bahasa Indonesia adalah sudut. Kita akan mulai ya ini nih Bapak Ibu, sebelum kita tawaf. Ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah Hajar Aswad. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini adalah multazam. Jadi yang disebut dengan multazam itu adalah antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Multazam itu maudhi'un yustajabu fihi du'a. Ya, multazam itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ini adalah maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian ini adalah Hijr Ismail, bangunan setengah lingkaran, gitu kan, di samping Ka'bah. Di atasnya itu ada pancaran emas. Dan ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Ada satu keterangan, barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijr Ismail, seakan ia melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Ya, ini adalah Hijr Ismail. Di atasnya ada pancaran emas. Biasanya orang itu pengen doa di bawah pancaran emas di mizab. Kalau saya alhamdulillah setiap hari doa di pancaran emas. Kalau rumah saya di Depok, ya, Kecamatan Pancoran Mas, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan mulai tawaf itu di sini. Ya, pada sudut rukun Hajar Aswad ditandai dengan lampu berwarna hijau di sebelah kanan di atas. Ketika kita sudah melihat lampu berwarna hijau, berarti kita sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Nah, kemudian kita akan mulai melaksanakan tawaf itu pada rukun Hajar Aswad. Ketika kita berada atau sejajar pada rukun Hajar Aswad, kita disunnahkan untuk melambaikan tangan sambil mengecut. Itulah yang disebut dengan istilam. Apa itu istilam? Istilam itu melambaikan tangan sambil mengecut. Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Nah, kita praktekkan ya. Nah, kita sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad nih. Yang belum sa'i, kita sunnah untuk minum air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minum. Maka sertakan doa setiap kali kita minum air zam-zam. Atau dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Bagaimana doa minum air Zam-Zam? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa minum air Zam-Zam. Nah, kemudian setelah kita minum air Zam-Zam, kita akan menuju mas'al, tempat sa'i. Tempat sa'i. Ya. Kita akan melaksanakan sa'i. Sa'i itu berawal di mana? Di Sofa. Kita naik ke bukit Sofa, kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Ingat, Sofa itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian dari Sofa kita akan menuju Marwah. Antara Sofa dan Marwah kita akan melewati lampu berwarna hijau. Lampu berwarna hijau. Ya, bagi yang laki-laki ketika melewati lampu berwarna hijau ini disunnahkan untuk berlari-lari kecil sambil membaca doa. Ikutin, Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Itu doa ketika kita melewati lampu berwarna hijau. Nah, kemudian sampai kita di Marwah. Jarak antara Sofa dan Marwah itu sekitar 400 meter. Hitungannya, Sofa Marwah itu 1 kali hitungan, Marwah Sofa itu 2 kali hitungan. Jadi bukan begini, 1 bukan. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berawal di Sofa, berakhir di Marwah. Ya. Nah, kemudian dari Marwah kita akan menuju Sofa. Nanti kita akan melewati lampu berwarna hijau lagi di atas itu. Ya, baca doa tadi itu. Yang laki-laki sunnah untuk berlari kecil. Ibu-ibu gak usah berlari-lari. Yang sunnah itu adalah bapak-bapak. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca doa tadi. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma. Terus selesai mendekati bukit Sofa, kita baca doa inna Sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu doa ketika kita mendekati bukit Sofa dan Marwah. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, biasanya kalau bukan musim Ramadan itu tawaf itu sekitar setengah jam. Kemudian sa'i itu sekitar 45 menit. Nah, kita nggak tahu kalau sekarang ini. Ya, mudah-mudahan walaupun memang kita berdesak-desakan atau padat, tapi Allah berikan kekuatan kepada kita. Ya kan? Insya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, tadi sunnah sa'i dari gini. Ya, syarat sah sa'i dilaksanakan setelah tawaf. Dilakukan di tempat sa'i sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Sofa, diakhiri dengan Marwah. Tadi ketiga lalu Ibu, syarat sah tawaf ini penting. Yang pertama, tawaf itu harus punya wudhu. Karena tawaf itu seperti sholat. Sholat pakai wudhu nggak? Pakai. Kemudian tawaf itu harus punya wudhu. Yang kedua, tutup aurat. Hendaknya Ka'bah di sebelah kiri kita. 7 kali putaran di dalam Masjidil Haram. Ya, itulah di antara rukun-rukun tawaf. Jadi tawaf itu harus pakai wudhu, harus punya wudhu. Kalau saja kita putaran pertama, alhamdulillah nggak batal. Putaran kedua nggak batal. Putaran ketiga nggak batal. Putaran keempat, ada yang keluar dari 2 jalan. Jalan depan dan jalan belakang. Atau misalkan kentut. Nah, berarti batal. Harus wudhu. Maka nanti Bapak Ibu,
Ya, ini alhamdulillah biasanya selama kami membawa jamaah, ustadznya atau jamaahnya itu hampir tidak ada yang batal ya. Ya, mudah-mudahan ini juga jangan sampai ada yang batal ya. Maka nanti ya sebelum kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita berdoa, ya Allah, saya ingin sholat, ya Allah, saya ingin tawaf, hamba mohon padamu ya Allah, jaga wudhu saya ya Allah. Ini kan ikhtiar batin kita, ya ikhtiar batin kita supaya Allah jaga wudhu kita sampai selesai melaksanakan umrah. Nah kemudian setelah kita melaksanakan sa'i, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir itu adalah tahallul. Tahallul itu menggunting rambut, minimalnya 3 helai rambut. Rambut yang kita cukur, rambut yang kita gunting, insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat kelak sebagai bukti tanda cinta kita kepada Allah, oleh karena kita mau memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi umrah itu adalah berihram, bertawaf, bersa'i, kemudian tahallul, melaksanakan daripada amal-amal soleh yang lain. Diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Itulah umrah. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Nah, kalau paham berarti selesai manasiknya. Dari saya, dari Ustadz ini nanti berdua, insya Allah kelar manasik sampai jam 8 malam. Nah kemudian Bapak dirahmati oleh Allah, nanti tinggal kita akan ziarah kota Mekah. Bagi seluruh jamaah yang ingin melaksanakan umrah yang kedua, ya, untuk 2 kali umrah ya. Bagi jamaah yang ingin melaksanakan umrah 2 kali, maka nanti dari hotel itu sudah pakai pakaian ihram, sudah dalam keadaan berwudu. Nanti kita akan situ tur kota Mekah, kita akan ke Jabal Tur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, kita akan ke Mina, kita akan ke Musdalifah, dan kita akan ke Ji'ronah. Ji'ronah itu seperti Masjid bin Ali. Jadi jamaah-jamaah yang dari Madinah, mikotnya itu adalah di Masjid bin Ali. Kalau jamaah dari Mekah, mikot yang terdekat itu adalah Tan'im. Bisa juga kita ambil mikot itu di mana? Di Ji'ronah. Oleh karena kita city tour kota Mekah dulu, maka yang terdekat dari city tour itu adalah ya Masjid Ji'ronah. Nanti di Masjid Ji'ronah kembali kita melaksanakan salat sunnah ihram, kemudian nanti di atas bis kembali kita bisa melaksanakan niat untuk umrah yang kedua. Dan ingat, umrah yang kedua itu bisa kita niatkan, bisa kita badalkan untuk orang lain dengan satu syarat. Ya, orang lain yang sudah meninggal dunia atau sakit tapi tidak ada harapan sembuh, itulah yang boleh dibadalkan. Misalkan bapak kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia, udah umrah yang kedua niat untuk ibu. Ya, labbaik Allahumma umratan badalana, siapa disebut nama itu, ya kan? Nah kemudian bapaknya sudah meninggal dunia juga, ya kan? Sementara umrah yang diprogram oleh NRI itu cuma 2 kali. Kalau kayak gitu untuk umrah bapaknya yang sudah meninggal dunia, itu namanya kasih ke ustaz. Ya, ustaz tolong badalin nama ayah saya nih. Namanya ini, kemudian binnya ini. Cuma ingat Bapak Ibu, syarat dan ketentuan berlaku. Paham Bapak Ibu? Paham? Itu ada biayanya sekitar 400 real. Ya. Saya sih kalau kita punya duit, dia punya uang, mumpung Allah berikan kesempatan kita, apalagi di umrah Ramadan ini. Kata Nabi, al-umratu fi Ramadan kahijjatin ma'i. Berumrah di bulan suci Ramadan seperti berhaji bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bisa ibadahin aja. Ya. Nah, kemudian Bapak dirahmati oleh Allah, setelah itu kita nanti tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, selesai. Insya Allah program umrah yang dicanangkan oleh NRA itu 2 kali. Tinggal nanti kita melaksanakan daripada tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, setelah tawaf wada kita akan ke Jeddah, gitu kan? Kemudian langsung ke Indonesia. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan perjalanan umrah kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua diberikan kesehatan zahir batin, amin. Diberikan kekuatan, diberikan kehusyuan, diberikan kenikmatan dalam menjalankan ibadah umrah,
Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang mabrurah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.